Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu yang begitu besar perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya adalah tentang masjid. Besar perhatian Rasulullah terhadap masjid. Itu sebabnya waktu hijrah ke Madinah, beliau dalam perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang jauh, menggunakan unta, cuacanya terik panas, situasinya tidak aman. Ternyata Rasul mampir di satu kampung namanya Kuba. Meskipun hanya beberapa hari mampir di Kuba, ternyata beliau membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Ini isyarat buat kita betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Dari masjid itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat. Dari masjid itu para sahabat dibangkitkan. Oleh karenanya kalau kita ingin umat ini bangkit, marilah kita bangkitkan dari masjid. Untuk itu maka fungsi-fungsi masjid harus kita wujudkan dalam keseharian. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Fakta menunjukkan masih sedikit jamaah yang mau beribadat di masjid, sholat berjamaah yang 5 waktu. Oleh karenanya sekarang mari kita bangkitkan umat ini melalui semangat sholat berjamaah yang begitu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yang juga berarti kepada kita sebagai umatnya. Kita ingat ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta, rumahnya cukup jauh, kalau ke masjid tidak ada yang menuntun, tapi ketika dia minta rukhsah, meskipun udah rajin ke masjid, karena sulit dia minta rukhsah agar dibolehkan sholat di rumah. Nabi membolehkannya, Nabi memberikannya, tapi Nabi kemudian bertanya, hal tasma'un nida bis sholat, apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Nah, iya, saya dengar. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Yang buta, rumahnya jauh, nggak ada yang nuntun, tetap datang ke masjid kalau mendengar azan. Ini menunjukkan betapa ditekankan. Sampai yang buta, selama dia mendengar azan, dia harus datang ke masjid. Maka bangkitkan umat dari semangat berjamaah di masjid. Yang kedua fungsinya adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Itu berarti kaum muslimin harus mendapatkan ilmu dari masjid. Maka masjid ini harusnya menjadi pusat keilmuan. Semangat menimba ilmu harus ditanamkan kepada umat ini, kepada para jamaah masjid. Dan masjid harus memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, sehingga umat ini menjadi umat yang paham terhadap agama, bukan umat yang awam. Dari sini nanti kita bentuk karakter umat, sehingga apa yang sudah dipelajari itu berwujud menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Kalau umat tidak paham, bagaimana mau dibangkitkan? Maka kebangkitan umat ini masih jauh dari harapan, karena umat masih banyak yang awam terhadap agama, tidak punya pengetahuan yang cukup, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, fungsi masjid itu adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid harus memainkan peran sosial. Kaum muslimin yang menjadi jamaah masjid punya banyak masalah dalam kehidupannya. Bagaimana mau bangkit kalau punya banyak problem? Maka problem-problem jamaah, problem-problem umat
itu harus kita selesaikan, harus kita pecahkan dari masjid. Nah, disinilah nanti pengurus masjid memainkan peran yang sangat penting dalam konteks menyelesaikan persoalan-persoalan umat agar umat ini bisa bangkit. Maka kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk memakmurkan masjid. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, saksikanlah bahwa dia betul-betul beriman. Maka umat yang mau bangkit itu harus punya ikatan batin dengan masjid. Kalau sudah punya ikatan batin dengan masjid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan umat seperti ini nanti akan mendapatkan perlindungan, dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Satu di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, ketika dia keluar sampai dia balik lagi. Baru keluar dari masjid dia sudah ingin balik lagi, dia sudah punya niat mau balik lagi. Berapa banyak orang keluar dari masjid tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk balik lagi ke masjid. Balik lagi nanti Jumat depan. Itu pun baru datang ketika khatib hampir selesai berkhutbah. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita sudah punya kesadaran untuk memakmurkan masjid, maka itu harus diperkuat dengan rasa cinta kepada masjid. Orang kalau cinta kepada masjid biasanya dia sama dengan cinta pada yang lain. Cinta pada yang lain itu membuat dia rindu. Kalau rindu ingin ketemu, maka dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah datang ke masjid, seorang mukmin kalau berada di masjid itu seperti ikan di dalam air. Bagaimana ikan di dalam air? Senang, betah. Memang tempatnya, asik dia berada di masjid itu. Tapi kalau orang munafik berada di masjid, itu seperti burung di dalam sangkar. Seperti burung dalam sangkar, dia tidak betah. Dia ingin keluar, meskipun sangkarnya terbuat dari emas. Nah, sekarang berapa banyak masjid bagus-bagus, mewah-mewah, dibangun dengan harga mahal, tapi orang tidak betah berada di masjid. Nah, ini sesuatu yang harus kita koreksi. Bukan berarti kita orang munafik, tetapi bisa jadi ada virus kemunafikan. Ada virus corona, lah ini ada virus kemunafikan. Sehingga dia berada di masjid seperti berada di dalam sangkar, nggak betah. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Yang kedua, kalau kita sudah cinta kepada masjid, maka kita ini menjadi orang yang mau berkorban. Biasanya orang cinta dibuktikan dengan pengorbanan, maka kita mau berkorban. Berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan biaya, berkorban dengan ilmu, berkorban dengan apa saja yang bisa kita korbankan untuk makmurnya sebuah masjid. Banyak orang mau berkorban untuk membangun masjid, tapi sayangnya banyak orang tidak mau berkorban untuk memakmurkan masjid. Membangun masjid berapa lama? Setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai. Tapi memakmurkannya berapa lama? Ya sampai kita mati. Jadi mau berkorban. Nah, lalu orang kalau sudah cinta kepada masjid, maka dia menjadi orang yang bertanggung jawab kepada masjid itu. Dia punya rasa tanggung jawab.
Banyak orang tidak punya rasa tanggung jawab. Bahkan lebih parah, pengurusnya sendiri tidak bertanggung jawab. Nauzubillah. Ini sesuatu yang banyak terjadi. Masjid mau bersih mau tidak, masa bodoh amat. Khotib mau ada mau tidak, nggak peduli. Jamaah mau datang mau tidak, masa bodoh. Nggak begitu. Maka kita harus tunjukkan rasa tanggung jawab. Nah, apabila ini sudah bisa kita tunaikan dengan baik, maka insya Allah kita bisa bangkit dari masjid. Umat ini kita bangkitkan dari masjid. Masjid kita harus menjadi masjid yang makmur, bukan hanya mewah dari segi bangunan. Inilah yang diingatkan oleh Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid summa la ya'murunaha illa qalila. Akan datang satu masa di mana orang bermegah-megahan dalam urusan membangun masjid, tapi hanya sedikit orang yang memakmurkannya. Jangan sampai masjid kita bagus, tapi masjid kita tidak makmur. Ini jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.